warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to Nutria Channel. Di sini kami akan menjawab semua pertanyaan yang ada di buku Aswaja. Penasaran kan? Yuk tonton sampai habis. Jadi begini Mbak Tria, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan bermadhab dan bagaimana hukumnya bagi orang awam, mujtahid, dan seorang ulama yang belum mencapai derajat mujtahid? Jadi gini, sebenarnya bermazhab itu adalah jalan atau metode yang digunakan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Metode-metode tersebut sudah dikembangkan oleh para imam seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Terus bagaimana sih hukumnya ulama yang belum mencapai tingkat mujtahid, orang awam, dan mujtahid untuk bermazhab? Nah, yang pertama itu untuk orang awam. Orang awam belum memiliki atau tidak memiliki kemampuan untuk menggali hukum sendiri. Jadi hukumnya untuk orang awam adalah wajib untuk bermazhab karena mereka belum bisa menggali hukum secara sendiri. Mereka harus mengikuti pendapat para imam yang sudah ahli dalam bidangnya. Kemudian ulama yang belum mencapai derajat mujtahid, mereka pun wajib untuk bermazhab karena mereka belum memiliki kemampuan yang penuh untuk berijtihad sendiri. Sedangkan mujtahid, karena mereka sudah memiliki keilmuan yang dalam atau kapasitas yang dalam untuk bisa menggali hukum langsung dari sumbernya, maka hukumnya tidak wajib untuk bermazhab. Jadi untuk mujtahid boleh berijtihad secara independen. Nah, yang kedua nih Mbak Tia, mengapa kita harus mengikuti madhab al-arba'ah, bukan madhab yang lainnya? Jadi begini, keempat madhab ini yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal sudah teruji selama berabad-abad. Metodologinya jelas, argumentasinya kuat, dan karya-karya imamnya dijaga dan dikaji terus-menerus oleh para ulama. Sedangkan mazhab yang lain ada yang tidak lengkap dokumentasinya atau tidak berkembang sehingga hilang di telan zaman. Jadi mengikuti mazhab 4 ini memberikan kita pijakan yang kuat dan aman dalam menjalankan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Hadis. Begitu. Nah, yang terakhir nih Mbak Tria, apa saja sumber hukum menurut masing-masing madhab? Nah, di sini setiap madhab itu memiliki pendekatan yang khas dalam menentukan sumber hukum. Yang pertama yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi di sini menggunakan sumber hukum dari Al-Quran, Hadis, Ijma', Qiyas, dan Istihsan. Yang kedua, Imam Maliki. Imam Maliki juga menggunakan Al-Quran, Hadis, Ijma', Qiyas, dan amal Ahlul Madinah. Dan yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di sini hanya menggunakan 4, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Dan yang terakhir yaitu Imam Hambali. Di sini Imam Hambali menggunakan 6 sumber, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma', Qiyas, pendapat para sahabat, dan istishab. Nah, itu adalah sumber-sumber hukum dari masing-masing madhab. Oke, baik, terima kasih Mbak Tria. Mohon maaf nih Mbak, ya di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih pendapat Musawwibah tentang kebenaran dalam berijtihad? Jadi gini ya Mbak, kita sekarang membahas tentang ijtihad. Apa sih itu ijtihad? Ijtihad itu adalah usaha seorang mujtahid yang menggali hukum dari sumber-sumber Islam. Nah, di sini ini kita dapat menghasilkan pendapat yang berbeda-beda. Nah, ada nih satu kelompok ulama yang bernama Musawwibah.
mereka ini mempunyai pandangan yang benar-benar sangat menarik soal ini. Nah gini, menurut Musawwibahnya sendiri, hasil dari ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid itu dianggap benar asalkan mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana? Ya dengan cara satu, memenuhi syarat-syaratnya, dua, niatnya benar. Nah, walaupun dilakukan seperti itu, pasti ada ketidaksamaan. Dan Musawwibah itu menghormati perbedaan tersebut. Kenapa? Karena dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah atau cabang, itu banyak sekali sudut pandang yang mempunyai dasar yang kuat. Makanya Musawwibah ini tidak akan mengklaim bahwa satu pendapat saja benar, terus yang lainnya itu salah, itu tidak. Maka dari itu seorang mujtahid yang sedang berijtihad dengan benar itu insya Allah akan mendapat pahala, dan ijtihadnya itu berharga, sangat-sangat berharga walaupun hasilnya tidak sama. Jadi saya ingin bertanya lagi Ya. apabila terdapat perbedaan antar imam mazhab, nah menurut Anda mana sih yang harus kita ikuti? Membicarakan tentang perbedaan pendapat imam mazhab, saya ini mengikuti mazhab yang saya anut, yaitu Imam Syafi'i. Tetapi saya juga terbuka pada pendapat imam mazhab yang lain, apalagi kalau pendapatnya itu sesuai dengan kondisi zaman sekarang dan pendapatnya juga memiliki dalil-dalil yang sangat kuat untuk mendukungnya. Yang penting itu satu, apabila pendapat itu masih berasal dari salah satu mazhab yang mu'tabar, yaitu keempat mazhab yang tadi, yaitu Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i, insya Allah itu masih aman untuk kita anut. Jadi intinya gini ya Mbak, intinya itu kita itu tidak boleh fanatik buta. Kita harus menghormati pendapat mazhab yang lain, dan kita harus saling mencari pendapat yang paling maslahat dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun syar'i. Nah Mbak Dinda, yang terakhir ya, saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan talfik, dan berikan contoh serta jelaskan bagaimana hukumnya. Ini ya, bicara tentang talfik. Apa sih itu talfik? Talfik ini adalah penggabungan pendapat dua mazhab yang berbeda dalam satu masalah. Nah, kita ambil sebagian dari mazhab Syafi'i sama mazhab Hanafi. Nah, kita berbicara tentang wudhu. Menurut mazhab Syafi'i, jika kita menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, itu dinyatakan wudhunya batal. Tapi kalau menurut Hanafi itu diperbolehkan. Nah, lagi ini menurut niatnya. Kalau dalam Imam Hanafi itu kalau misalkan kita tidak menggunakan niat saat wudhu itu tidak apa-apa. Tapi kalau Imam Syafi'i itu harus memakai niat. Nah, jadi bisa kita cermati kalau misalkan Imam Syafi'i ini akan batal jika menyentuh lawan jenis, dan Imam Hanafi tidak sah jika tidak menggunakan niat. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya jika talfik ini menghasilkan amalan yang tidak baik untuk semua madhab, itu hukumnya tidak boleh. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan talfik ini menggunakan amalan-amalan yang baik, terus mengikuti syariat Islam, itu boleh. Nah, yang penting ini jangan menggunakan talfik untuk mencari-cari yang gampang, karena itu benar-benar sangat dilarang. Kenapa? Karena itu bisa mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti ilmu. Terima kasih ya. Oke, segitu aja video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.